Halo, good morning everyone. Kelas 4 hari ini kita belajar komputer ya. Hari ini tanggal 3 bulan Februari tahun 2021 ya. Kita akan belajar komputer, kita lihat jadwalnya dulu ya. Ya, jadwal kita hari ini adalah membuat struktur organisasi, ada di latihan 4. Nah, kalian masih belajar berkaitan dengan Microsoft Word ya. Oke, kita langsung buat baru saja. Bisa kalian tekan di keyboard CTRL plus CTRL N atau file dan kalian ketik new ya, new blank document. Ini dokumen baru. Oke, yang pertama kita akan atur dulu yaitu font teksnya Times New Roman dan ukurannya adalah standar 12, dan layoutnya kita akan buat text setup. Kita pilih, jadi standarnya adalah 254 ya. Oke, kita klik saja, kita pilih landscape, klik OK, dan setelah itu kita akan kembali ke home, kita masuk ke center atau CTRL-E. Oke, setelah itu kita ketikkan dengan huruf kapital struktur organisasi misalnya kita bikin struktur organisasi lab komputer ya, lab komputer SD Manggala Palembang ya. Kita seleksi dan kita beri perintah bold atau huruf cetak tebal ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan membuat struktur organisasinya. Tetapi sebenarnya di sini sudah tersedia untuk menu membuat struktur organisasi yang ada ya. Misalnya seperti kalian bisa gunakan Smart Art ini atau yang lainnya, atau misalnya hierarki. Nah, seperti ini sudah otomatis. Tetapi di sini teacher akan jelaskan bagaimana kita cara pembuatan secara manualnya. Oke. Oke, ikuti terus video dari teacher sampai selesai. Oke, kita mulai sekarang. Kita klik enter, lalu kita pilih insert dan kita kembali memilih text box. Oke, kita pilih text box dan kita pilih yang simple text box. Nah, seperti ini kita delete. Lalu kita akan memodifikasi isinya terlebih dahulu. Pertama, kita buat filenya ya. Kalian bisa pilih di sini ada macam-macam warnanya dan lain sebagainya sesuai kreativitas kalian. Juga bisa pilih theme stylenya. Untuk text box stylenya kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi di sini teacher akan menggunakan outline-nya saja. Seperti ini misalnya outline-nya teacher pengen garis seperti ini ya. Lalu teksnya ada di dalamnya, kita buat rata tengah ya, atau center, CTRL-E ya. Lalu hurufnya kita juga pilih Times New Roman dengan ukuran 12. Oke, yang pertama akan kita buat adalah kita pilih yang no spasi ya, supaya ini garisnya lebih tipis, lebih ke dalam. Oke, kita pilih ukuran 12. Nah, misalnya kita akan kita mulai dari penanggung jawab. Nah, setiap judul kita akan gunakan fasilitas bold atau
besar ya, dan kita seleksi, kita akan menggunakan kalian bisa tekan Ctrl Ctrl C dan V ya untuk menduplikatnya, atau dengan cara kalian klik copy dan lalu pastekan. Nah, seperti ini, atau dengan cara kalian drag ke bawah, klik, tekan Ctrl dan drag, tarik ke bawah. Nah, ini otomatis dia akan menggunakan fasilitas copy ya. Oke, sementara teacher sudah buat copy. Untuk kopinya teacher seleksi dengan menekan Ctrl dan menseleksi semuanya, kita ambil untuk posisinya, kita jadikan alignmentnya ya. Alignmentnya kita gunakan rata kiri ya. Nah, sudah, kita klik yang paling bawah, kita ganti outline-nya menjadi agak sedikit lebih tipis dari yang atas tadi, supaya kita ada uji bedanya ya. Nah, uji beda dari yang atasnya, mungkin kita akan buat yang seperti ini, dan huruf di dalamnya juga kita hilangkan fasilitas perintah boldnya. Nah, misalnya penanggung jawabnya ini adalah nama seseorang. Misalnya kalau di Manggala itu adalah bidang pendidikan, misalnya Pak Sujarwoto ya, Sujarwoto S titik PD, B. Nah, setelah semuanya menjadi kesatuan seperti ini, kita akan membuat yang berikutnya dengan cara supaya kita tidak kembali mengetikkan insert dan pilih text box lagi. Kita pilih text boxnya yang bawah dan juga yang atas, kita seleksi, tekan Ctrl atau Shift, klik atasnya dan klik kanan ya. Lalu kita buat grup. Setelah terbentuk grup seperti ini, baru kita lakukan seperti tadi, tekan Ctrl dan drag ke bawah. Nah, maka akan terjadi perintah menduplikat atau mengcopy. Oke, baik, yang kedua kita buat misalnya kepala laboratorium misalnya kepala labnya siapa. Nah, misalnya kepala labnya adalah kepala sekolah, misalnya Sugianto, berarti ya Sugianto SPD. Oke, lalu kita perkecil ya supaya kita lebih terlihat. Nah, seperti ini. Kita akan menggabungkan dengan yang atasnya, tekan Ctrl dan kita pilih align format, dan alignmentnya itu rata center, rata tengah. Nah, seperti itu. Kita akan membuat garis penghubungnya. Klik insert, pilih shapes dan pilih line, pilih garis lurus, dan kembali kalian bisa gunakan fasilitas untuk outline-nya. Kalian akan buat yang setebal apa, misalnya seperti ini. Nah, ini udah cukup, kalian bisa buat ya. Oke, lalu sekarang kita akan membuat di sebelah kanan dan kiri ya, membuat sebelah kanan dan kiri dengan cara kita klik bagian satu, tekan di keyboard Ctrl dan tarik ke bawah atau drag ya. Kita drag, kita kecilkan di sini. Nah, supaya sama, kita kecilkan semuanya, klik Ctrl dan yang atasnya juga sama supaya besarnya sama, klik tanda shift
di keyboard tekan shift dan lakukan drag ya. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Klik lagi, tekan CTRL dan tarik ke bawah, drag ke bawah. Kita akan posisikan, nanti tinggal kita mengganti nama-namanya saja. Oke, kita buat lagi dan kita buat lagi dan kita buat lagi dan kita buat lagi. Kenapa yang ini tidak sama dengan yang di atasnya? Oke, kita klik. Sorry. Ya, kalau tidak sesuai kalian bisa ulangi ya, jangan nanti tidak sesuai kalian gunakan saja. Oke, kita pilih yang ini. Karena ada keyboard, ini juga sama, tekan di keyboard CTRL dan drag ke bawah. Oke, setelah seperti ini kita akan ganti-ganti isinya terlebih dahulu ya. Setelah ini adalah kepala laboratorium, misalnya di sini kita buat sekretaris ya, sekretaris, tulisannya itu sekretaris. Nah, sekretarisnya misalnya siapa? Misalnya Fania ya, Fania. Lalu di sini misalnya ada bendahara. Nah, bendahara misalnya di sini adalah Vivi ya. Vivi, nama orang ya. Misalnya di sini ada koordinator pengelola misalnya ya. Koordinator pengelola misalnya kita pilih misalnya Budi ya, nama orang Budi. Dan kita pilih lagi di bawahnya misalnya ada bidang maintenance ya, atau perbaikan, maintenance. Siapa? Misalnya ada Surya ya. Kita asal saja nama-namanya. Kalian juga bisa bikin bebas ya. Yang penting kepala bagiannya ini benar-benar membidangi ya. Nah, di tengah ini misalnya adalah gurunya. Guru pengajar komputer. Misalnya di sini teacher Didik ya. Didik SPDB. Dan satu lagi di sini misalnya kita buat pembantu umum. Misalnya di sini pembantu umum ada Lisan misalnya. Nah, oke. Setelah itu baru kita akan memberikan kerapian. Kerapian yang pertama yang akan kita buat adalah dengan cara menyeleksi text box-nya yang di bagian tengah. Kita klik, tekan CTRL di keyboard untuk menyeleksi semua yang ada di bagian tengah. Dengan cara sudah terseleksi, klik format dan pilih pilih Alik Center. Nah, nanti mereka akan terbentuk ukuran yang sama. Oke. Lalu yang kedua ini kita seleksi sama perintahnya. Kita ambil misalnya rata atas.
Oke, rata atas, dan kita pilih jaraknya itu sama di antara kanan dan kiri. Nah, itu kita pilih lagi seleksi 3 ini, kita pilih sama dan pilih lead top. Oke, dan sepertinya sudah sama. Dan ini dengan ini kita rapikan lagi alignmentnya, misalnya rata kanan, right. Ini dengan ini sama juga, ini rata sebelah kiri ya, dia alik left. Oke, nah sudah terbentuk seperti ini, baru kita lakukan perintah untuk membuat garis penghubungnya. Nah, seperti tadi kita bisa memilih insert, shapes, dan kita bisa cari line untuk membuat garis lurusnya. Ya, misalnya seperti ini. Kita pilih outline-nya misalnya 1,5 ya. Dan warnanya hitam misalnya. Warnanya adalah hitam. Kalian juga bisa gunakan klik lalu copy, bisa kalian gunakan klik ya, klik kanan, copy, dan paste ya. Setelah terjadi paste, baru kalian tarik ke bawah dan pastikan terhubung. Nah, supaya ini lurus ke semuanya, kita klik line-nya sama. Untuk menyeleksi semuanya kita gunakan menekan tombol Ctrl di keyboard, lalu kita pilih center, dan kita bisa geser dengan menggunakan anak panah ya di keyboard ya. Untuk geser kita sesuaikan yang sekiranya itu sudah benar-benar lurus. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis yang menghubungkan dari kesemuanya. Misalnya kita pilih lagi line, kita pilih dari sini. Oke, nah, pilih weight-nya ini 1,5, warnanya hitam, dan juga misalnya kalian akan memodifikasinya dengan garis putus-putus seperti ini misalnya. Oke, dan berikutnya kalian akan membuat untuk menjadikan penyambungan maintenance ini dengan pembantu umum. Misalnya mereka adalah posisinya yang sejajar, kalian bisa gunakan juga line lagi, kalian tarik dari bagian tengahnya, misalnya seperti ini. Outline, pilih ukuran 1,5, warnanya hitam, dan kalian bisa cari posisinya yang sesuai ada di tengah. Gunakan lagi insert, shapes, dan kalian juga bisa copy ya, tidak harus selalu dengan cara yang sama seperti ini. Buat warna hitam dan tebalannya 1,5. Kalian bisa klik kanan, copy, dan klik kanan lagi, paste. Nah, kenapa? Dengan cara ini kalian bisa membuat ukurannya yang sama persis. Oke, setelah semuanya menjadi rapi, kalian boleh untuk menyeleksi semuanya dengan cara bisa klik dari sini, dari ujung. Nah, lakukan seleksi all dan klik kanan. Oke, terlepas. Caranya seleksi semuanya, tekan Ctrl di keyboard, aduh lepas lagi. Kita ulang ya, karena ini harus
hati-hati. Kita posisikan itu di bidangnya, salah satu bidangnya itu yang memunculkan seperti garis perempatan itu seleksinya. Oke, untuk membuat grup atau CTRL-G. Nah, nanti akan membuat bukan grup biasanya ya, tapi kita akan ulangi. Oke, kita ulangi ya. Kita menyeleksinya seperti ini. 1, klik tanda kontrol di semuanya juga. Aduh, sorry. Coba kita blok kembali. Ya, tekan tanda shift dan klik kanan. Oh, terlepas lagi ya. Klik. Kita akan menjadikan ini sebuah grup supaya nanti tidak terpisah-pisah. Oke, kita pelan-pelan saja. Ya, kita seleksi semuanya ya, termasuk garis-garisnya juga. Aduh, kita ulangi lagi, harus belajar lebih ekstra. Oke. Oke, satu lagi kita akan buat. Nah, setelah itu kita klik kanan. Dan kita pilih grup. Nah, setelah terjadi grup seperti ini, kita akan geser-geser, itu semuanya akan tertarik semuanya ya. Silakan kalian coba, kalian buat, dan setelah jadi seperti ini kalian bisa lakukan modifikasi dengan cara mengklik yang telah di grup tadi, pilih format, dan kalian bisa gunakan lebih menarik dengan format yang kalian buat. Nah, jadi macam-macam ya, tinggal kalian modifikasi. Kalau tadi kan masih katakanlah mentahnya saja, dan sekarang kita sudah bikin untuk sesuatu yang lebih menarik lagi. Oke, kali ini teacher akan buat seperti ini misalnya, dan ini sudah jadi. Oke, kalian simpan file save as dengan nama misalnya adalah struktur organisasi ya. Struktur organisasi kalian kirim di Google Classroom di kelas 4. Oke, save. Ingat, file yang dikirim adalah berbentuk Office Word ya, bukan berbentuk gambar ya. Jangan lupa. Oke, itu saja yang dapat teacher sampaikan pada hari ini, dan kalian selamat belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu makan makanan yang sehat dan bergizi supaya kita semua terbebas dari corona atau virus yang selama ini sedang
mewabah di Indonesia. Oke, itu saja, silakan kalian buat dan dimodifikasi semenarik mungkin. Nanti teacher akan cek via Google Classroom dengan hasil yang kalian buat. Oke, semoga berhasil. Thank you.